Wajah Jesslyn terlihat murung setelah ia membaca isi catatan dengan Bastian tadi sore. Ia tengah duduk sendirian di atas kasurnya Aldo. Tampak jelas, Jesslyn sedang menunggu balasan pesan dari Bastian. Bastian kali ini, ia tidak bisa pulang cepat karena Bastian lembur di kantornya. Biasanya Bastian sudah pulang paling lambat jam 18.00 WIB. Dan kali ini Bastian lembur. Ini adalah kali pertamanya ia akan lembur setelah menikah dengan Jesslyn. Sejak dulu Bastian terjun di dunia bisnis, ia sudah memiliki prinsip untuk bisa membagi waktu untuk bersama keluarganya dengan adil. Pagi hingga sore ia habiskan untuk bekerja, dan malamnya ia habiskan waktunya untuk keluarganya, terutama Aldo. Sebelum Bastian menikah dengan Jesslyn, Aldo tentunya kurang mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Makanya di sini, Bastian sebisa mungkin mengatur waktunya. "Mami, Papi mana? Kok Papi belum pulang, Mi?" tanya Aldo pada Jesslyn saat Jesslyn hendak menidurkan anaknya. "Sayang, bobo lagi ya. Kan ada Mami. Papi lagi kerja di kantor, Nak. Jadi malam ini, Papi belum tahu kapan pulangnya," jawab Jesslyn dengan nada yang paling lembut. Wajah Aldo terlihat cemberut sembari mengerucutkan bibirnya. Ia sangat merindukan Bastian, karena seharian ini Aldo belum ada bermain bersama Bastian. "Kok sayangnya Mami cemberut gitu sih? Jangan sedih sayang, besok kan hari libur. Jadi Aldo bisa bebas main sama Papi. Kalau sekarang Papi masih sibuk, Nak," bujuk Jesslyn. Sedangkan Aldo tidak menjawab perkataan Jesslyn. Malah ia semakin mengeratkan pelukannya pada Jesslyn. Tuh, sayangnya Mami yang manja dan ganteng satu ini. Sekarang bobo dulu ya, Nak, biar besok badan Aldo sehat dan bisa main sepuasnya sama Papi, bujuk Jesslyn dengan tatapan yang berbinar-binar. "Oke, siap Mami," ujar Aldo yang juga berbinar-binar. Setelahnya Jesslyn tersenyum mengelus kepala Aldo hingga Aldo tertidur. Begitu juga dengan Jesslyn yang tanpa ia sadari sudah tertidur di samping Aldo. Waktu menunjukkan jam 2.00 malam. Bastian baru sampai di rumahnya. Halaman depan rumahnya masih ramai dengan suasana satpam dan bodyguardnya di pos satpam yang bertugas untuk menjaga rumah di malam hari. Tapi di jam segini, Bastian yakin kalau di dalam rumahnya keadaan sudah hening alias sepi. Bastian melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah, langsung naik ke lantai 3, yaitu ke kamarnya. Sebenarnya ia sangat berharap setelah pulang kerja dari kantornya, ia bisa langsung melihat wajah Jesslyn. Namun sayangnya, Jesslyn tidak ada di dalam kamarnya karena Jesslyn tidur di kamar Aldo. Bastian menghela nafasnya, meletakkan sembarang tempat tas yang ia bawa, berjalan lunglai ke sofa dan duduk di sana. Tangannya mengusap wajahnya dan sedikit memijat kepalanya yang terasa pusing. Hari ini adalah hari yang sangat melelahkan untuk Bastian. Bastian merebahkan tubuhnya di sofa untuk merenggangkan otot dan syarafnya yang tegang sebelum Bastian beranjak untuk membersihkan dirinya. Jesslyn tersentak kebangun dari tidurnya. Matanya yang masih setengah terpejam, tangannya sibuk mencari ponselnya. Setelah mendapatkan ponselnya, ia langsung membuka matanya. Tepat waktu menunjukkan pukul jam 2:15 di layar ponsel. Sebelum ia duduk, ia perlahan-lahan menarik tangannya yang sejak tadi tertindih sama kepalanya Aldo. Setelah lepas, ia meliukkan badannya ke segala arah. Wah, mata masih ngantuk. Gak nyangka bisa tidur senyenyak ini. Oh iya, Mas Bastian sudah pulang belum ya? Cek dululah ke kamar. Jesslyn turun dari kasur Aldo dan segera berjalan ke kamarnya sendiri.
Senyum indah terukir di wajah Jesslyn dan ia merasa sangat lega saat matanya melihat seseorang yang ia tunggu-tunggu sejak tadi tengah memejamkan matanya di sofa dengan pakaian kerja yang masih menempel utuh di tubuhnya. Alhamdulillah, akhirnya suamiku sudah pulang dengan selamat. Kasihan banget kamu, Mas. Pasti capek ya, seharian suntuk kerja di kantor. Gumam Jesslyn, melangkah mendekati Bastian, kemudian berjongkok di depan Bastian untuk melepaskan sepatu Bastian yang masih terpasang. Setelahnya, ia melepaskan dasi Bastian yang masih terikat rapi. Namun di detik berikutnya, tiba-tiba saja mata Jesslyn membulat lebar saat tangannya dipegang sama Bastian. Sehingga aktivitas Jesslyn langsung terhenti. Dengan perlahan Bastian membuka matanya yang terlihat bengkak dan sayu. Maaf Mas, kalau saya sudah membangunkan Mas. Kalau gitu Mas lanjutin saja tidurnya. Tapi sebelum Mas tidur, jawab dulu pertanyaan saya. Mas kapan pulangnya? Tanya Jesslyn yang merasa sedih melihat wajah lelah Bastian. Enggak kok, barusan saja saya pulang. Kamu kenapa nggak tidur di kamar kita? Saya kan rindu sama kamu, ujar Bastian, mengusap lembut puncak kepala Jesslyn. Kemudian Bastian menarik tangan Jesslyn hingga terduduk di pangkuannya, serta memeluknya dengan erat hingga membuat Jesslyn terkejut. Setelah sadar dari keterkejutannya, Jesslyn masih diam di posisinya. Jesslyn mengulurkan tangannya mengusap rambut Bastian. Kasian banget Mas kerjanya sampai lembur gini. Pasti capek banget ya Mas? Tanya Jesslyn yang langsung diangguki oleh Bastian dengan pelan. Mas mau minum susu, teh, kopi, atau apa yang mau Mas minum? Tawar Jesslyn. Enggak usah sayang, Mas maunya kamu di sini saja nemenin saya. Tolak Bastian diiringi dengan gelengan kepala. Wajah Jesslyn langsung memerah menunduk ke bawah. Lagi-lagi Bastian memanggilnya dengan sebutan sayang. Tangan Jesslyn menangkup wajah Bastian dan menatap Bastian dengan senyuman yang termanisnya. Mas bawa mandi Gih, supaya badan Mas enakan. Jangan lupa mandinya pakai air hangat, supaya enggak masuk angin, titah Jesslyn. Bastian mengukir senyum lebarnya yang pertama kali ia tunjukkan pada Jesslyn. Bastian mengucup seluruh wajah Jesslyn, membuat orang yang diperlakukan seperti itu tertawa geli. Mas, jangan menggoda saya seperti ini dong. Saya akan jadi malu. Sudah sana, mandi Mas lagi ya. Jesslyn menatap seluruh wajah Bastian secara intens. Tangannya terulur mengusap lembut pipi Bastian. Bastian mendekatkan wajahnya. Keduanya terdiam dengan mata yang saling memandang dalam. Mereka saling tersenyum. Deru nafas mereka terdengar sangat kencang. Di detik berikutnya, Bastian menempelkan bibir mereka, membuat Jesslyn membelalakkan matanya, terkejut dengan aksi suaminya. OMG, ini kan first kiss gue. Mas Bastian memang sangat nakal, gumamnya di dalam batinnya. Ini memang ciuman pertamanya Jesslyn, dan hal ini juga pertama kalinya Bastian merasakan bibir ranum seksi milik Jesslyn. Satu tangan Bastian memegang tengkuk leher Jesslyn untuk ciumannya. Bastian mencium bibir Jesslyn dengan lembut dan penuh perasaan, sehingga Jesslyn memejamkan matanya. Romantis banget sepasang kekasih ini. Ayo, siapa yang baper? Kalau ada yang baper, berarti kita sama. WKWK. Jesslyn mencekram dengan erat baju kemeja Bastian. Adegan ciuman mereka cukup lama, hingga akhirnya berhenti dikarenakan Bastian menyadari apa yang barusan saja ia lakukan terhadap Jesslyn. Nafas keduanya terdengar ngos-ngosan dan saling menatap lekat kedua bola mata Jesslyn. Maafkan saya Jesslyn, saya tidak sengaja melakukan itu, ujar Bastian lirih sembari mengusap bibir mungil Jesslyn. Tatapan Jesslyn terlihat sedih dan menggelengkan kepalanya, memegang tangan Bastian yang berada di pipinya.
Mas nggak perlu minta maaf sama saya. Kalau Mas mau, boleh kok lanjutin saja, ujar Jesslyn pelan disertai dengan wajah yang memerah. Bastian langsung menggelengkan kepalanya. Enggak Jesslyn, saya nggak mau memaksa kamu untuk melakukan itu. Saya akan menunggu kamu siap dan sampai kapanpun itu, ujar Bastian tersenyum manis. Jesslyn menghela nafasnya menatap Bastian dalam. Mas, dengerin saya baik-baik. Saya sudah siap mas, ujar Jesslyn malu-malu. Jesslyn sangat kasihan melihat wajah Bastian yang sedang menahan sesuatu. Dan ia juga merasa berdosa karena sudah cukup lama tidak memberikan hak pada Bastian. Ia tidak ingin menjadi istri yang egois, menahan hak yang seharusnya sudah ia berikan sejak lama pada suaminya. Dan keputusannya kali ini adalah keputusan yang tepat. Saya nggak mau nantinya kamu menjauhi saya, dan kamu menyesalinya. Apalagi kejadian kemarin malam. Nah, saya nggak mau buat kamu menangis. Asalkan kamu tahu, entah sejak kapan saya menyayangi dan menyukai apapun dari kamu Jesslyn, ujar Bastian membuat Jesslyn susah payah menelan salivarnya. Apakah ini adalah sebuah pernyataan cinta dari Bastian? Matanya membulat sempurna. Apa tadi mas? Tanya Jesslyn yang ingin mendengarkan perkataan itu dari Bastian. Bastian langsung terkekeh-kekeh mendengarkan pertanyaan polos istrinya itu. Saya sayang dan menyukai apapun dari kamu Jesslyn, jawab Bastian mengecup sekilas bibir Jesslyn. Apa mas? Saya kok nggak denger ya? Tanya Jesslyn lagi, mendekatkan telinganya ke bibir Bastian. Bastian kembali dibuat terkekeh bahkan tertawa. Bisa-bisanya di keadaan yang romantis ini, Jesslyn malah bersikap aneh dan berpura-pura menjadi orang yang budak. Saya Bastian Michael, sangat menyayangi, menyukai, mencintai istriku yang sangat bawel ini, yang bernama Jesslyn Indah Permata. Maukah engkau menjadi istriku untuk selamanya? Ujar Bastian yang kali ini dengan suara yang sedikit keras. Hal itu berhasil membuat Jesslyn tertawa lepas. Jesslyn langsung berdiri, lompat-lompatan, bahkan menari-nari kegirangan atas ungkapan Bastian barusan. Wahai sang pencipta seluruh jagat raya ini, suami dudaku barusan menyatakan cintanya padaku. Ini bukan mimpi kan? Iya, ini pasti bukan mimpi kan? Teriak Jesslyn berlari ke sana kemari. Jesslyn tiba-tiba diam, menghentikan langkah larinya, memejamkan matanya, menghirup udara yang segar. Melihat itu, Bastian menaikkan alisnya sebelah, merasa bingung dengan tingkah laku Jesslyn yang terlalu aktif. Angin, jangan biarkan momen yang paling berharga dan bersejarah ini pergi begitu saja. Saya ingin masku ini selalu menyatakan cintanya padaku, ujar Jesslyn merentangkan tangannya, menikmati setiap hirupan nafasnya. Bastian terpingkal-pingkal tertawa hingga berguling-guling di lantai. Kali ini Jesslyn memang berhasil membuat suasana ini menjadi suasana yang sangat lucu. Seharusnya ini akan menjadi adegan yang romantis, tetapi akibat ulah Jesslyn malah menjadi adegan yang lucu, seperti teater komedi. Setelah puas tertawa, Bastian menghampiri Jesslyn dan memeluknya dari belakang. Kamu memang seperti anak-anak Jesslyn, dan sayangnya, saya sangat menyukai sikap kamu yang seperti ini, ujar Bastian yang berbisik lirih di telinga Jesslyn. Biarin aja, yang terpenting Mas sudah mencintai saya, ujar Jesslyn. Memangnya kamu sudah mencintai saya lebih dulu? Tanya Bastian tersenyum manis. Gak tahu mas, tapi semenjak Mas menyatakan cinta pada saya, rasa cinta dan sayangnya saya untuk Mas seketika timbul, ujar Jesslyn. Dasar bocil, sampai kapan kamu akan merentangkan tangan kamu seperti ini? Emangnya kita sekarang lagi berada di kapal, kayak adegan Titanic yang berlegenda itu. Ledek Bastian dan Jesslyn langsung memutar badannya. Tepat detik itu juga, posisi mereka saling berhadapan dan saling menatap lekat.
Sampai kapan Mas akan menggoda saya selalu? Tanya Jesslyn memukul pelan dada bidang Bastian. Sampai kita tua nanti menjadi oma dan opa. Jesslyn, aku sangat mencintaimu. Kumohon, jangan pernah pergi dari hidupku. Tetaplah bersamaku seperti ini. Dan kalau bisa, jangan sampai ada kata perpisahan di antara kita, ujar Bastian dengan sendu. Aku juga mencintaimu, Mas. Sangat mencintaimu, Mas. Iya, aku berjanji akan selalu berada di sisi Mas dan tidak akan mengkhianati ikatan pernikahan kita yang suci dan murni ini, ujar Jesslyn, dan Bastian langsung mengecup dalam bibir Jesslyn.